Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Dari puncak kejayaan, mereka ini langsung jatuh ke jurang kehinaan. Dulunya dieluk-elukan sebagai pahlawan, tapi pada akhirnya satu dunia tahu tuh guys, bahwa kemenangan mereka dibangun atas kebohongan. Beberapa tertangkap kamera dan yang lain terkuak lewat investigasi yang panjang. Tapi satu hal yang pasti, kecurangan mereka bikin dunia olahraga pada geger total. Hai, gua Andre dari calon sarjana dan inilah guys beberapa atlet yang ketangkap basah melakukan hal curang. Nomor 6. Tim basket Spanyol. Teman-teman tahu Olimpiade Paralimpik? Ini tuh adalah kompetisi bagi para atlet dengan berbagai disabilitasnya, termasuk cacat fisik, mental, dan juga sensorik. Jadi pada tahun 2000 di Olimpiade Paralimpik di Sydney, awalnya tim Spanyol berhasil tuh guys meraih medali emas setelah kalahin Rusia di babak final. Namun gak lama setelah kemenangan itu terungkap tuh teman-teman bahwa dari 12 pemain yang berlaga, hanya 2 orang yang benar-benar memiliki disabilitas. It's quite funny that they cheated so blatantly. That only 2 of the team were genuine. I mean, normally you might put in a ringer, but to put 10 ringers in a team of 12 just took it to a different level, really. They could only be found out. Sisanya itu 10 pemain adalah orang tanpa disabilitas yang sengaja direkrut teman-teman agar tim Spanyol ini lebih kuat dan juga mudah meraih kemenangan. Gila banget kan? Kalau 1 nih atau 2 orang mungkin masih susah deh buat ketahuan. Tapi ini 10 coba. Dampaknya pun juga sangat besar teman-teman. Komite Paralimpik Internasional langsung mencabut medali emas tim Spanyol ini dan melarang seluruh cabang olahraga untuk atlet Spanyol dengan disabilitas jadi nggak bisa tampil di Paralimpik tahun 2004 dan juga tahun 2008. Larangan ini jelas membuat ribuan atlet dengan disabilitas yang jujur dan juga berprestasi kehilangan kesempatan bertanding di ajang dunia. Kacau banget kan teman-teman? Nomor 5. Morhat Amdouni. Pada Olimpiade Tokyo pada tahun 2020, seorang pelari Prancis bernama Morhat Amdouni terekam kamera tuh teman-teman dalam insiden yang memicu kontroversi di dunia olahraga. Ya lihat dulu guys videonya. Amdouni, yep. So this is a water station. There's plenty of them. Kacau kan? Jadi pas lagi panas-panasnya dan juga lagi lembab, pria ini tuh terekam kamera guys, jatuhin hampir semua botol di meja itu sebelum akhirnya ngambil botol terakhir untuk dirinya sendiri. Akibatnya, pelari-pelari di belakangnya kesulitan teman-teman mendapatkan air padahal kondisi lombanya itu sangat berat dan juga dehidrasi ini jelas bisa menjadi hal yang sangat berbahaya. Cuma Amdouni juga membantah tuduhan itu. Dia menjelaskan bahwa botol-botol air ini tuh sangat licin teman-teman karena direndamnya dalam air es agar tetap segar. Sehingga saat dia coba untuk ambil dari awal deretan, botol-botol itu malah terjatuh satu persatu. Ya, pada akhirnya dia pun hanya berhasil finish di posisi ke-17 ya. Namun, kejadian ini tetap menjadi perbincangan hangat dan menjadi pelajaran penting tentang sportivitas dan kehati-hatian dalam ajang olahraga internasional. Nomor 4. Romano Fenati. Romano Fenati adalah seorang pembalap di ajang Moto2, di mana mengumumkan pensiun dari dunia balap motor setelah dipecat dari timnya. Hal tersebut bisa terjadi karena pembalap ini sengaja tuh teman-teman menarik rem musuhnya saat motor lagi berada di lintasan lurus dengan kecepatan 225 km per jam. Hal tersebut juga tentunya berpotensi bikin kecelakaan yang bisa ngebuat rivalnya si Stefano Manzi ini terjatuh dan bahkan cedera secara serius juga. Meskipun sempat minta maaf, dia dapat larangan berlomba selama 2 balapan berikutnya dan kontraknya pun langsung diputus. Bahkan kontrak masa depannya dengan tim yang berbeda pun untuk musim berikutnya juga dibatalkan teman-teman. Tuh, dari sini kita bisa belajar ya, kalau curang itu nggak bagus teman-teman. Bukannya menang yang ada malah hancur kan karirnya. Nomor 3. Elena Gohlingyen. Elena Gohlingyen ini adalah atlet jalan cepat dari Malaysia tuh teman-teman, yang lahir pada tanggal 29 April 1996 ya. Dia sudah juara nasional dan berprestasi di nomor jalan cepat seperti 5.000 meter, 20 km, 3.000 meter, dan juga 10.000 meter. Dan salah satu pencapaian terbesarnya adalah saat dirinya dapat medali emas di cabang jalan cepat 10.000 meter putri tuh pada SEA Games 2017 yang berlangsung di Stadion Nasional Bukit Jalil di Malaysia sana. Catatan waktunya tuh 52 menit 21 detik. Cuma sayangnya, kemenangan ini sempat menjadi kontroversi dan juga ramai dibicarakan oleh netizen internasional, termasuk dari Indonesia dan juga Vietnam.
Mereka pada menuduh kalau Elena ini curang saat bertanding. Kenapa begitu? Karena muncul foto dan juga video di mana Elena ini guys terlihat mengangkat kedua kakinya dari tanah, yang dalam aturan jalan cepat itu dianggap sebagai pelanggaran karena seharusnya salah satu kaki itu harus selalu menyentuh tanah. Kecurigaan ini semakin besar karena Malaysia pada saat itu menjadi tuan rumah SEA Games ini, sehingga ada anggapan bahwa wasit terlalu memihak atau tidak tegas dalam menegakkan aturan. Nomor 2, Femke van den Driesche. Femke van den Driesche ini adalah seorang pesepeda asal Belgia yang namanya mendadak terkenal, tapi bukan karena prestasi ya, melainkan karena terlibat dalam skandal mechanical doping pertama yang terbukti di dunia balap sepeda. Jadi pada bulan Januari tahun 2016 saat kejuaraan dunia cyclocross di Belgia, sepeda cadangan miliknya Femke ini ditemukan tuh mengandung motor listrik tersembunyi di dalam rangka sepedanya. Nah, motor kecil ini yang dikendalikan dengan tombol Bluetooth di bawah stangnya itu bisa memberi dorongan tenaga ekstra secara diam-diam sehingga sangat menguntungkan di lintasan balap. Nah, terus kalian tahu gak kenapa bisa ketahuan? Karena dia ini guys beberapa kali terlihat dengan santai itu mengayuh sepedanya meskipun lagi di lintasan yang nanjak. Dan setelah penyelidikan, Badan Pengatur Balap Sepeda Dunia menjatuhkan hukuman yang sangat berat tuh teman-teman. Femke ini dilarang ikut balap sepeda selama 6 tahun, lalu didenda 20.000 Swiss franc dan diwajibkan mengembalikan semua medali, trofi, dan hadiah uang yang dia menangkan sejak Oktober 2015. Nomor 1, Luis Resto. Berikutnya ada petinju asal Puerto Rico yang namanya dikenal bukan karena prestasi, tapi karena terlibat dalam salah satu skandal paling kelam dalam sejarah tinju dunia. Jadi guys, pada 16 Juni 1983 saat bertanding melawan Willie Collins Jr., Luis Resto ini yang bisa dibilang terbilang bukan petinju dengan pukulan keras, tiba-tiba mampu tuh menghajar Collins ini dengan sangat brutal selama 10 ronde. Wajahnya si Collins ini sampai babak belur, udah gitu matanya tuh rusak parah dan karirnya pun langsung tamat malam itu juga. Nah, setelah pertandingan, ayah Collins yang juga pelatihnya ngerasa ada yang aneh saat salaman dengan si Resto. Ya, dia bilang kalau sarung tinjunya itu guys terasa sangat tipis seperti hampir tanpa bantalan. Nah, ternyata Resto dan juga pelatihnya si Panama Luis ini sudah ngeluarin sebagian besar bantalan dari sarung tinjunya Resto sebelum pertandingan, sehingga pukulannya jadi jauh lebih keras dan juga berbahaya. Gak hanya itu, Resto kemudian juga mengaku bahwa tangan dan juga perban dalamnya itu juga dilapisi dengan plaster of Paris sehingga berubah seperti gips keras yang biasa dipakai untuk tulang patah. Bahkan, Resto juga diberi obat asma yang dicampur ke dalam air minumnya agar pernafasannya itu tetap kuat sepanjang laga. Semua ini membuat Collins benar-benar seperti dipukul dengan batu setiap rondenya, dan luka yang dideritanya pun juga membuat dia tidak bisa bertinju lagi di masa depan. Tragisnya, 9 bulan setelah pertarungan itu, Collins meninggal dalam kecelakaan mobil. Banyak yang meyakini teman-teman kalau ini bisa terjadi tuh gara-gara dia depresi berat akibat cederanya dan gara-gara karirnya yang hancur pada saat itu. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.